Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya semua? Apakah masih semangat? Ya, harus tetap semangat ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Apakah masuk semua? Oke. Ada yang tahu kita akan belajar materi apa? Benar, sistem pernapasan manusia. Sebentar, Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, jadi kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Aktivitas apakah yang kamu dapat deskripsikan pada gambar dari gambar di atas? Iya, pintar menghirup udara dan mengeluarkan udara. Jadi, bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian oksigen sampai di paru-paru, lalu paru-paru memompa oksigen ke seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas. Sisa oksigen dikeluarkan menjadi karbon dioksida atau CO2. Oke, jadi pernafasan atau respirasi adalah pertukaran gas oksigen O2 dan gas karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan energi. Jadi energi yang dihasilkan berasal dari bahan pembakaran zat makanan oleh gas oksigen, sedangkan sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar orang tersedak saat makan sambil bicara. Kenapa orang bisa tersedak saat berbicara? Jadi, tersedak saat makan sambil berbicara terjadi karena proses menelan dan berbicara melibatkan dua jalur yang berbeda, namun berdekatan dalam tubuh kita, yaitu trakea sebagai saluran pernafasan dan esofagus sebagai saluran makanan. Jadi ketika menelan, epiglotis atau sejenis katup akan menutup trakea untuk mencegah makanan atau minuman yang masuk ke saluran napas. Kemudian saat berbicara, trakea terbuka untuk memungkinkan udara melewati pita suara dan menghasilkan suara. Kemudian ketika seorang makan dan sambil berbicara secara bersamaan, koordinasi antara menelan dan berbicara terganggu, sehingga epiglotis mungkin tidak menutup trakea dengan sempurna. Ini bisa menyebabkan makanan atau minuman masuk ke trakea dan menyebabkan tersedak. Selanjutnya, apakah paham yang Ibu sampaikan? Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ-organ pernafasan. Organ-organ pernafasan yang pertama dari rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat kita bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri.
Kemudian ada faring. Yang kedua faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rongga tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Kemudian faring juga berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Kemudian organ pernafasan selanjutnya adalah laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang terbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Selanjutnya, organ pernafasan selanjutnya trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Trakea ini memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia sendiri pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian ada bronkus. Pada bagian paling besar dari trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Kemudian bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Fungsinya untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveolus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama dalam organ tubuh. Fungsi paru-paru dalam sistem pernafasan berikutnya adalah menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi salah satunya bagian paru-paru yaitu alveolus. Oksigen yang masuk bersama udara akan diangkut oleh aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir ada alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Kemudian ada juga mekanisme pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada. Pernapasan dada merupakan proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dibantu oleh pergerakan otot di antara tulang rusuk. Dada kita terlihat mengembang kempis saat bernafas dengan dada karena otot tulang rusuk mengembang ketika menghirup udara dan mengempis ketika menghembuskannya. Jadi ini ada pernafasan dada itu inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian pada inspirasi, volume rongga dada membesar, sedangkan ekspirasi itu volume rongga dada mengecil.
Kemudian ada juga pernafasan perut. Pernafasan perut adalah teknik pernafasan yang dilakukan dengan bantuan diafragma, yaitu otot besar yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Kemudian juga ada gangguan pada sistem pernafasan. Jadi ada beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada influenza. Influenza atau flu adalah kondisi medis yang ditandai dengan batuk, pilek, hidung tersumbat, demam, dan sakit kepala. Jadi kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebar melalui percikan atau cipratan air luar, air liur atau droplet dari penderita flu. Yang kedua ada tonsilitis. Tonsilitis atau yang disebut radang amandel adalah peradangan pada tonsil palatina atau amandel yang sering disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang ketiga ada faringitis. Faringitis adalah penyakit yang dapat menyerang berbagai kalangan usia, namun lebih sering menjangkit anak-anak. Faringitis dapat memicu rasa tidak nyaman pada tenggorokan seperti perih, kering, dan gatal. Kemudian ada pneumonia adalah kondisi inflamasi yang terjadi saat seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru. Gangguan ini dapat menyebabkan batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, hingga kesulitan bernafas. Kemudian ada TBC. Penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Kemudian ada gangguan pada sistem pernafasan, ada asma. Asma adalah sering terjadi pada orang-orang yang sudah berunsur dewasa. Jadi asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat mengidapnya kesulitan bernafas ketika peradangan dan penyempitan pada saluran pernafasan. Beberapa hal yang kerap memicunya seperti asam rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Oke, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, cukup sekian pemaparan materi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tetap semangat ya, kita tutup dengan berdoa, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.